Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihi al-akramin. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an baqiyati sahabati wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la raiba fihi innaka la tukhliful mi'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Hidayah Mall Gandaria City yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali Allah Tabaraka wa taala berkenan muliakan kita dengan nikmat iman dan Islam serta taufik, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keringanan dalam hati kita untuk melaksanakan kewajiban Allah yang Allah wajibkan pada kita, yaitu sholat zuhur berjamaah beserta mengisi waktu sejenak untuk merenungkan beberapa firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di siang hari ini kita akan mulai mengkaji dan merenungkan, mentadabburkan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dari suratul Baqarah yang temanya kita memetik dan mengambil pelajaran tentang Bani Israel, yang mana memang kehidupan Bani Israel ini banyak dari sekian ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala bacakan kepada kita tentang kehidupan mereka, agar kita dapat mengambil pelajaran tentang mereka, kebaikannya kita tiru dan keburukannya kita jauhi. Kita mulai dengan surah Al-Baqarah ayat 40 hingga ayat 42. Cukup 2 ayat saja di pertemuan kita kali ini, hingga esok kita sambung lagi insyaallah ta'ala. Namun kita akan membaca beberapa ayat, satu maqta' paling tidak, untuk kita baca bersama-sama. Bagi yang ingin mengikutinya silakan buka suratul Baqarah mulai ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, boleh diikut sama-sama ya. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Hidayah, di sini setelah sebanyak 39 ayat sejak awal permulaan Al-Baqarah, walaupun seharusnya kita mulai dari Al-Baqarah sejak ayat pertama, cuma tidak apa-apa ya. Kita mulai di sini tentang Bani Israel. Kalau ayat sebelumnya menjelaskan gambaran orang-orang kafir sekaligus musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga gambaran orang-orang yang mengaku seorang muslim namun memiliki karakter atau sifat dari orang-orang munafik. Kalau perlu kita ketahui, surah Al-Baqarah ini adalah surah Madaniyah yang banyak turun di kota Madinah setelah Nabi hijrah. Oleh karenanya banyak mengkaji atau memberikan pelajaran kepada kita tentang Bani Israel atau umat Yahudi dan Nasrani yang sudah berdiam lama di kota Madinah atau Yathrib saat itu. Kalau di kota Makkah, penentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kaum musyrikin, yaitu orang-orang yang tidak sampai kepada mereka ajaran-ajaran Yahudi ataupun Nasrani. Perlu kita maklumkan bahwa agama Yahudi adalah sebuah agama komunitas, ya, sebuah agama komunitas. Hanya mereka mendakwahkan kepada marganya saja atau komunitas kaum bangsa mereka saja. Nah, sedangkan di kota suci Makkah bangsanya berbahasa Arab. Kalau di kota Madinah atau Yathrib saat itu sudah banyak agama atau pengikut ajaran Yahudi dan Nasrani. Oleh karena ini panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Sekarang siapa ini Bani Israel? Arti Bani berarti anak keturunan, ya, Bani anak keturunan. Bani Adam berarti anak siapa? Anak keturunan Adam, ya. Israel ini adalah nama lain dari Nabi Yakub, ya. Israel ini adalah nama lain dari Nabi Yakub, putra Nabi Ishak, putra Nabi Ibrahim. Nah, jadi panggilan ya Bani Israel, wahai anak keturunan Israel alias Yakub, gitu ya. Jadi ya Bani Israel, wahai anak keturunan Yakub, ya. Nah, Nabi Ibrahim mempunyai dua orang putra. Yang satu bernama Ismail, yang ibunya adalah seorang hamba sahaya yang dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Karena istri beliau yang bernama Sayyidah Sarah saat itu tidak memiliki seorang anak keturunan hingga lanjut usia. Begitupun Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim menikahi budak wanita sahayanya, kemudian dibawa ke kota Mekah, lalu memiliki anak bernama Ismail. Nah, Ismail ini anak pertama Nabi Ibrahim, memiliki keturunan bangsa Arab. Oleh karenanya Nabi Muhammad itu mata rantai
darah atau keturunannya bersambung kepada Nabi Ismail. Jadi Ismail ini cikal bakal keturunan orang-orang Arab. Nah, kalau Nabi Ishak, ya, sebagaimana kisah kita sering dengar ya, khususnya kalau berkenaan dengan masalah kurban, selepas Nabi Ibrahim memiliki putra bernama Ismail, Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berangkat lagi kemana? Ke Palestina, ya, ke daerah Palestina, yang akhirnya dapat keturunan di sana dari istrinya yang pertama bernama Ishak, ya, anaknya bernama Ishak. Nah, dari Ishak ini beranak cucu, beranak pinak, berketurunan hingga memiliki banyak keturunan, bahkan banyak dari mereka menjadi para nabi, bahkan menjadi para rasul, ya. Namun dimulai dari mana? Dimulai dari putra beliau yang bernama Ishak, lalu punya putra yang bernama Yakub, atau nama lainnya adalah Israil. Ini bahasa sana ya, bukan bahasa Arab asalnya, bahasa Ibrani atau Suryani. Ada yang mengatakan arti Israil bila diartikan dalam bahasa Arab adalah Abdul Lillah atau Abdullah. Jadi Isra, Abdul, Il itu Tuhan, ya, Abdul Lillah yaitu Israil. Maka di sini disebutkan, dipanggil oleh Allah, ya Bani Israil, wahai anak keturunan Yakub, ya, atau nama lainnya adalah Israil. Dan kemudian di antara nama putra dari Nabi Yakub adalah Yahuda, yang akhirnya beranak pinak hingga memiliki ideologi yang disebut dengan Yahudi, gitu ya. Nah, dari sejak Nabi Ishak ke bawah ini hingga terakhir Nabi Isa, ini semua adalah Bani Israil, anak keturunan dari Nabi Yakub, yang mana banyak dari mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kenikmatan dengan diangkat dari mereka menjadi para nabi dan rasul, diangkat dari mereka menjadi raja, ya, dan para penguasa. Nikmat yang banyak intinya. Kita kenal Nabi Daud, Nabi Sulaiman, juga keturunan siapa? Keturunan Nabi Yakub, putra Nabi Ishak, putra Nabi Ibrahim. Kalau dari jalur putra Nabi Ismail, tidak ada seorang pun yang diangkat menjadi nabi dan rasul kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, di sini mereka dalam kitab-kitab mereka, sejak Taurat diturunkan kepada sejak Suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kemudian Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, hingga Injil kepada Nabi Isa. Di situ disebutkan nubuah, yaitu kabar gembira atau berita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan. Karena kemarin kajian lalu kita pernah bahas masalah wasiat, kan ya, dalam surat Asy-Syura itu, wa wassa biha, ya, Ibrahim, kemudian wassaina bihi Nuhan, dan selanjutnya wasiat atau pesan penting. Arti wasiat adalah pesan penting yang nanti akan dipesankan, dititipkan kepada para nabi dan rasul agar diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai nabi akhir zaman. Nah, mereka ini Bani Israil menginginkan sekali agar nabi yang paling mulia yang sudah disebutkan dalam kitab-kitab mereka, ya, sebagaimana dalam Al-Baqarah yang akan dibacakan ayat yang berbunyi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, sudah disebutkan dalam kitab-kitab mereka yang dahulu. Mereka ingin sekali nabi yang paling mulia, penutup para nabi dan rasul, nabi akhir zaman dan pamungkas ini juga dari keturunan mereka. Namun sayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan keinginan mereka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat nabi akhir zaman bukan dari keturunan Bani Israil, namun dari bangsa Arab yang bernama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Oleh karenanya teguran ini ya datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel agar menghilangkan rasa iri dan dengki mereka. Dengan apa? Nanti banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menegur mereka. Ini mulai Al-Baqarah mulai ayat 40 hingga hampir juz kedua barangkali ya. Nanti kalau kita mau baca urut ini, subhanallah, ini ajaran dan teguran Allah kepada Bani Israel agar jadi pelajaran buat kita. Karena ayat ini kan berlaku sepanjang zaman. Al-Quran ini sebagaimana disebutkan para ahli ilmu Quran, nuzuluhu baqin wa tanazzuluhu la yanqati'u ila abadi. Bahwa Al-Quran itu turunnya Al-Quran sudah selesai. Dengan apa? Kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sempurna Al-Quran itu. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat ketiga kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini ya, itu kalau tidak salah bertepatan di hari Jumat, di hari wukuf pada haji terakhir baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahun 11 Hijriah, turun ayat itu yang Allah firmankan, hari ini sudah aku sempurnakan nikmatku, wa atmamtu, dan aku sudah, arti itmam dan ikmal ada kemiripan walaupun ada perbedaan ya, sama-sama kalau di bahasa kita artinya menyempurnakan, maksudnya kalau itmam menyempurnakan dari segala kekurangan. Wa atmamtu alaikum nikmati, bahkan nikmat-nikmatku sudah aku sempurnakan kepada kalian. Wa raditu lakum, dan aku telah ridha lakum untuk kalian al-islama, Islam, dinan sebagai sebuah ajaran ya, dinan sebagai sebuah aturan, dinan sebagai sebuah tuntunan dan tuntutan. Nah, dengan kewafatan baginda Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, maka Al-Quran atau firman Allah atau kalamullah Al-Qadimul Azali sudah tidak turun lagi. Namun yang masih tersisa adalah tanazzuluhu, yaitu buah yang dapat selalu dipetik pelajarannya dari Al-Quran. Jadi kalau nuzul turunnya Al-Quran nih sudah selesai, tapi tanazzuluhu, turun temurunnya, apa yang dapat diambil hikmah dan ilmunya, pelajarannya selalu tersisa sepanjang masa Al-Quran akan tetap ada. Karena Al-Quran dijaga, jadi pelajarannya terus bisa dapat diambil. Nah, saat ini yang kita sedang fokuskan adalah, concernkan adalah masalah pelajaran tentang kehidupan Bani Israel yang Allah gambarkan dalam Al-Quran agar dapat kita petik. Di antaranya bagaimana Allah berikan tuntutan kepada mereka, tuntutan serta tuntunan. Apa firman Allah? Ya Bani Israel udhkuru, ingatlah, ingat, berzikir maksudnya. Mengingat itu berarti mengingat sesuatu yang telah ada di benak. Paham ya? Kalau mengingat sesuatu berarti asalnya ada apa tidak ada? Kalau mengingat sesuatu, disuruh mengingat sesuatu asalnya sudah ada atau belum? Sudah ada, ya. Allah bilang nih, ya Bani Israel, hai Bani Israel, udhkuru, ingatlah. Nah, kalau bahasa berpikir, mengingat itu bisa dengan lisan, bisa dengan hati, bisa juga dengan perbuatan. Nah, ini bisa kita pahami sih. Udhkuru, ingatlah kembali, upayakan untuk mengingat kembali apa yang telah kalian lupakan atau yang telah terlupa dari memori kalian. Ingat kembali. Akan apa ingatnya? Nikmati, nikmatku. Di sini kalau bahasa nikmati, Allah tidak gunakan kosakata ni'ami. Nikmat itu berarti kan satu,
ya. Kalau ni'am berbagai macam nikmat. Kenapa Allah gunakan kata nikmatku, satu nikmatku? Nah, di sini ulama memiliki berbagai macam pemahaman tentang maksud ayat ini. Ada kalanya berarti khusus, yaitu artinya nikmatku ada, karena bahasa nikmatku ini dua kata ya, nikmat dan aku, gitu ya, nikmat dan aku. Jadi nikmat yang spesial dariku, kurang lebih gitu. Nah, nikmat yang paling istimewa dari nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada manusia, hamba-hambanya, khususnya konteksnya siapa ini? Bani Israel, adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Oh, jadi bahasa ajaran Islam atau agama Islam itu sejak kapan adanya? Apa sejak zaman Nabi Muhammad? Apa Nabi yang sebelum lalu sudah ada? Ayo, sudah ada belum? Hah? Sudah ada. Buktinya nanti di ayat apa yang berkaitan dengan cerita Nabi Ibrahim. Nanti ada nih konteks yang di ayat ini bercerita tentang masalah Nabi Ibrahim kan? Ya, bagaimana bunyinya? Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Lanjut ayatnya. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub juga sudah berpesan kepada anak-anaknya apa? Agar menjaga keislaman. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi istilah agama Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi yang lalu. Karena arti Islam apa sih? Arti Islam itu, arti Islam menyerahkan loyalitas kepada Allah sepenuhnya. Bala man aslama wajhahu lillahi. Oh ya kan? Man aslama wajhahu. Islam itu adalah menyerahkan loyalitas kita, jiwa dan raga sepenuhnya hanya untuk Allah. Allah pernah bilang kepada Nabi Ibrahim, "Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin." Arti Islam apa sih? Menyerahkan loyalitas kita kepada Allah. Nah, kita kembali nih. Jadi Allah bilang kepada Bani Israel, "Hei Bani Israel, ingatlah akan nikmatku." Yang pertama, nikmat Islam. Belum lagi nikmat Allah yang banyak, ya, yang Allah berikan kepada Bani Israel. Diselamatkan dari apa? Kejaran siapa? Fir'aun. Kenistaan Raja Namrud. Belum lagi diselamatkan dari fitnah-fitnah yang lain. Belum lagi dipilihnya banyak para nabi dan rasul dari mereka. Ingat nih. Nah, ada juga sebagian ulama tafsir yang memberikan pemahaman nikmati karena disebutkan satu nikmatku, artinya nikmat Allah secara umum. Karena perlu dipahami, perlu digarisbawahi bahwa sebutan nikmati berarti satu, nikmat itu hanya milik Allah. Perhatikan ini, nikmat itu hanya milik Allah dan berada di sisi Allah. Ini belum paham ini. Sebutan nikmati, kenapa? Karena memang nikmat atau anugerah. Apa sih arti nikmat itu? Ayo sekarang arti nikmat apa nih? Arti nikmat apa? Sesuatu yang bernilai positif yang didapatkan oleh setiap manusia. Itu nikmat nih. Itu arti nikmat. Ada lawannya nikmat itu nikmah, lain lagi. Ada nikmah, ada nikmah. Kalau ini pakai ain, nikmah. Lawannya nikmah pakai qaf. Arti nikmah ya lawannya nikmah. Ya kalau ini sesuatu yang bernilai positif yang didapatkan oleh setiap manusia. Itu namanya nikmat. Kalau nikmah, ya, kalau nikmah
segala sesuatu yang bernilai tidak positif, yang bernilai negatif. Itu artinya nikmah. Nah, bila diartikan uzkuru, ingatlah kalian akan nikmati segala nikmatku secara umum, yang fisik maupun non fisik, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Karena nikmat itu, garis bawahi, nikmat itu hanya milik Allah semata dan berada di sisinya. Dan yang kedua, nikmat itu datang hanya darinya, bukan dari upaya manusia. Paham ya? Nikmat itu satu, hanya milik Allah semata dan hanya berada di sisinya. Yang kedua, nikmat Allah tidak dapat diraih dengan upaya kita, namun semata-mata pemberian darinya. Ini perlu pahami ya. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, yang telah aku anugerahkan kepada kalian, wahai Bani Israel. Ayo ingat akan nikmatku. Subhanallah ya, kalau kita memahami tadi ayat ini kan tujuannya Allah suruh Bani Israel ini mengingat-ingat nikmat Allah agar apa? Agar hilang dari hati mereka dengki, benci kepada seorang yang bernama Muhammad. Perhatikan ini pelajaran dari Al-Quran ini. Bila sini pelajaran apa sih? Tapi secara umum ya, baik konteksnya pada Bani Israel dan juga kepada kita manusia. Kalau mau menghilangkan rasa iri dan dengki, jangan mengingat-ingat nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada orang lain. Paham ya maksudnya? Yang ada, ingatlah nikmat Allah yang sudah Allah anugerahkan kepada diri kita. Karena bila kita selalu mengingat nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada orang lain, yang ada nanti berefek dengki atas nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Itu dia cara-cara menghilangkan kedengkian, iri hati kepada orang lain. Jadi contohnya ini, waduh enak banget dia ya, dapat begini, dapat begitu, begini begitu. Nah ini adat ini, dengan kita melihat nikmat orang lain yang Allah anugerahkan pada mereka, akan berbuah kita iri atas nikmat tersebut. Tapi kembalikan nikmat itu, mengingat nikmat Allah yang Allah berikan pada kita, insya Allah akan hilang itu semua. Ini pelajaran dari sini antaranya begitu. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Wa aufu, dan penuhilah, tunaikanlah bi ahdi, akan perjanjianku ya, penuhi janji kalian padaku, ufi bi ahdikum, maka aku akan penuhi janjiku pada kalian. Perhatikan ini. Ini perhatikan ya, kalau Bapak hadirin hadirat beli Bible, Injil itu berisi dua kelompok. Yang bagian pertama disebut dengan perjanjian lama. Ini semua berisikan kisah-kisah Nabi Musa, nabi-nabi Bani Israel. Kalau perjanjian yang baru berisikan kisah-kisah tentang era Nabi Isa atau Yesus menurut mereka. Perjanjian lama dalam bahasa Arab itu namanya Al-Ahdul Qadim. Al-Ahdu Al-Qadim, perjanjian lama. Perjanjian baru Al-Ahdul Jadid, perjanjian itu namanya baru. Di sini di Al-Quran, bukti mukjizatnya Al-Quran, Nabi kita Muhammad dikenal sebagai seorang nabi yang ummi, atau nabi yang diutus di tengah-tengah kaum yang ummi, yang tidak pandai baca dan tidak pandai tulis. Sedangkan umat Yahudi, Taurat mereka disebut dengan Al-Ahdul Qadim, perjanjian lama. Ini Al-Quran penuh mukjizat mengingatkan mereka akan Al-Ahdu, perjanjian yang telah mereka buat untuk mengimani apa yang terdapat dalam Taurat, Zabur dan Injil yang dikenal dengan Al-Ahdul Qadim. Maka Allah ingatkan, wa aufu, dan tunaikanlah
bi ahdi, akan janji kalian padaku, ufi bi ahdikum, aku akan tunaikan dan penuhi janjiku pada kalian. Di antaranya janji Allah kepada seluruh manusia, seluruh hamba Allah, seluruh orang yang beriman pada Allah. Di antaranya, kalau manusia memenuhi janjinya untuk tunduk dan patuh kepada Allah, maka Allah akan berikan kebahagiaan dan anugerah yang sangat luas. Lihat di Al-Quran, dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau saja penduduk sebuah kampung dan negeri mau menjaga iman dan menjaga ketakwaan kepada Allah, termasuk kita nih, para pekerja dan karyawan, menjaga keimanan kepada Allah dan ketakwaan padanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, maka apa kata Allah? La fatahna, pasti kami bukakan, alaihim, atas mereka, barakatin minas samai wal ard, berbagai macam keberkahan dari langit, wal ardi, dan bumi. Dalam ayat lain Allah berfirman, wala in aqamut taurata wal injila wa ma unzila ilaihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Lihat, kalau orang mau melaksanakan perintah Allah yang termaktub dalam Taurat, Zabur, Injil, dan Quran, maka apa kata Allah? La akalu, pasti mereka mendapatkan kemakmuran dengan dapat makan dari arah atas dan makanan dari arah bawah. Maksudnya apa? Kemakmuran dari langit dan kemakmuran dari dalam perut bumi. Namun sayang, manusia ini kadzabu, mendustakan ayat-ayat Allah. Maka kata Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah berikan hukuman atas perbuatan mereka. Jadi balasannya hasil dari apa yang diperbuat olehnya. Nah, itu lihat tuh. Maka Allah bilang, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun, dan hanya pada akulah farhabun, kalian takut. Hanya untuk akulah kalian perlu takut. Arti farhabun diambil dari kata-kata rohaba atau rohiba. Ya, rohiba itu artinya adalah gambaran sebuah kondisi seseorang yang ketakutan dalam medan perang, lalu lari sekencang-kencangnya agar tidak terbunuh. Nah, di sini perintah Allah kepada Bani Israel secara khusus dan secara manusia pada umumnya untuk apa? Untuk hanya benar-benar takut kepada Allah. Takutnya seperti lari dari medan perang menuju Allah. Maknanya, sebuah ungkapan yang indah dari Al-Quran ini apa? Siapa orang yang takut kepada Allah, benar-benar takut kepada Allah, menjaga apa yang Allah larang, maka Allah akan jadikan seluruh makhluk takut padanya. Namun sebaliknya, bila seorang manusia takut bukan kepada Allah, maka Allah akan tanamkan dalam hatinya orang tersebut takut kepada siapapun, bahkan takut kepada bayangannya diri sendiri. Nah, mudah-mudahan satu ayat ini sebelum tersambung pada ayat selanjutnya dapat bermanfaat dan kita ambil pelajaran. Jadi intinya insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita bahas dan kupas pelajaran kehidupan tentang Bani Israel yang Allah gambarkan dalam Al-Quran agar dapat kita ambil pelajarannya. Karena inti karakter Bani Israel ini, keburukannya ini sudah mulai merambah di tengah-tengah karakter umat Islam. Allah Akbar. Apa saja itu? Insya Allah akan kita bahas di setiap pertemuan renungan Al-Quran, mulai dari Suratul Baqarah yang membahas tentang karakter dan ciri Bani Israel agar tidak kita tiru
tingkah laku mereka, sehingga dapat sebuah label dari Allah, al-maghdubi alaihim, dan juga ad-dallin, yang selalu kita minta perlindungan dalam sholat sehari 17 kali. Yang sedangkan yang kita minta dari Allah adalah ihdinas shiratal mustaqim. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.